Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 rahayu sagung tumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini Panjalu TV berada di Dusun Banaran, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dan saya akan mereview jejak-jejak peradaban kuno atau jejak-jejak para wali. Jadi ini adalah sebuah makam wali ya, atau makam Pangeran Pekik dari Surabaya. Beliau masih keturunan dari Mataram ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Kali Bapak sinten? Muhammad Zakaria Muzaki. Bapak Muhammad Zakaria Muzaki. Panjenengan juga salah satu yang nunggu di makam sini, nggih? Kalau menunggu enggak, saya insya Allah keturunan beliau. Oh, alhamdulillahirabbil alamin pemirsa. Pada hari ini saya bertemu sama beliaunya, masih keturunan beliaunya yaitu Mbah Pekik, ngaten nggih, atau Mbah Adipati Surabaya, ngaten. Ngapunten Bapak, bisa diceritakan tentang sejarah beliau Mbah Pekik, dan di dalam itu ada dua makam gitu. Sejarahnya bisa diceritakan sampai ada di daerah Kandangan Kediri ini. Nggih. Artinya begini, kaulo cerita memang dari Romo Yai Nohid. Romo Yai Nohid menika termasuk keturunan beliau yang terdekat. Karena beliau mempunyai 4 istri. Beliau mempunyai 4 istri. Istri pertama permaisurinya itu Mbah Pandansari menika Wakila adiknya Sultan Agung Hanyokrokusumo. Akhirnya pada waktu itu, kalau ini ceritanya panjang, yang nanti nyan edit sendiri. Artinya tahun 1980 Romo Yai Nohid membangun ini semua. Ini dulu masih ada beringin tuh 2 orang nggak jangkep. Kalau sekarang angin puting beliung. Akhirnya rubuh. Rubuhnya ke sini, nggak ke makam. Banyak cerita di sana. Memang versi dari Google maupun dari versi yang lain banyak berseberangan, artinya tidak sama. Tidak sama. Saya meyakini karena Romo Yai Nohid termasuk dekat, keturunan yang paling dekat. Kalau saya pribadi, Romo dawuh sampean itu dari istri Arab. Jadi Pangeran Pekik Adipati Surabaya Mbah Imam Fakih. Ini satu permaisurinya termasuk Mbah Pandansari itu. Yang kedua atau ketiga istrinya diantaranya dari Arab, keturunan Arab, kemudian dari Madura dan dari Jawa Barat. Ngapunten Bapak, cerita sejarah kok sampai bisa di daerah Kandangan Kediri ini bagaimana? Pada waktu itu namanya pemerintahan Mataram pada waktu itu mempunyai banyak kepentingan. Mohon maaf, beliau dicap mungkin pemberontak dan lain itu kan terjadi di Banyu Sumuruk. Di sana Romo dawuh bahwa itu baju beliau memang ditangkap karena beliau mempunyai ilmu panguripan, bisa hidup kembali. Artinya terus kemudian karena kenapa terjadinya hal semacam itu, karena beliau sangat tidak menginginkan antara raja dengan putranya pada waktu itu berebut Roro Oyi itu. Akhirnya ke selatan, nyabrang sampai ke Lumajang di Wetgali di sana. Di sana bersama beberapa saudara beliau, ada termasuk Pangeran Trunojoyo, Pangeran Indrajit, Pangeran Wirodarmo. Itu termasuk ke sana. Kemudian babat keraton. Akhirnya terjadi keraton di Pasuruan, kan ada wilayah keraton itu yang babat beliau. Di sana mohon maaf ceritanya Romo Yai Nohid bercerita bahwa di sana dieker-eker asu wajak. Akhirnya kembali ke barat lagi sampai terakhir di Krian, keraton Krian itu. Jenggolo Manik di sana. Iya, itu termasuk barat beliau. Karena dikejar-kejar Belanda pada waktu itu. Dikejar Belanda, kemudian ada sampai ke wilayah Kediri ini.
Tapi ngapunten, terkenalnya beliau kan ada juga sebagai Adipati Surabaya. Nggih. Ya, itu bagaimana? Nah, pada waktu kenapa Mataram tidak bisa mengalahkan Surabaya? Kan Surabaya punya armada yang kuat. Nggih. Pasti berhenti di sekitar Madiun atau Kertosono mungkin mentok. Nggih. Akhirnya untuk tidak terjadi perang lagi, adiknya ini dikasihkan Bapak Pandansari biar nanti menjadi gabung kan akhirnya. Beliau termasuk panglima perang di sana dulu yang bisa menaklukkan Giri, Kedaton. Itu siapa? Ya beliau. Karena apa? Karena beliau, Romo Yai cerita, bayi beliau, mohon maaf masih bayi, karena persaingan di dalam, kekhawatiran di dalam, akhirnya dibawa Mbah Sunan Giri, dimong Mbah Sunan Giri, yaitu Giri Kedaton. Yang ada di Gresik ya? Iya, kenapa? Ya bisa ya karena memang masih ada hubungan historis. Nggih. Pramila ada kenapa Tempuk dengan Anom Besari. Anom Besari itu cucunya beliau yang dari Trah Arab. Nggih. Makanya beliau bisa dari Trah Sunan Ngampel juga bisa. Nggih. Nah, di situ rentetan ada yang jenengan kalau ke Hasan Besari di sana ada silsilah di situ turun Arab. Nggih. Tapi nama beliau ini sebenarnya siapa? Dari Mbak Pekik ini? Ya Pangeran Pekik itu ya Mbah Imam Pekik, Pekik. Ya itu termasuk Pangeran Pekik gitu. Ngapunten, kalau di situ kan ada nama Mbah Imam Fakih dan juga Mbah Bagus Abdul Kohar. Kohar. Mbah Bagus satu orang cucu beliau. Oh, ngoten. Cucu beliau. Nggih, nggih, nggih. Garwa beliau ada di Terik, Nggih, nggih. Kriang. Nggih. Sama putranya Mbah Umar. Mbah Umar menurunkan Mbah Kobiron. Mbah Kobiron terus sampai ke bapak itu sekitar 4 atau 5 keturunan. Kalau panjenengan ngapunten, keturunan dari beliaunya Mbak Pekik itu urutan keberapa ngoten? Lebih Dari kurang istrinya loh. dari Mbah Anom Besari saya sekitar 10 ya. Kenapa tidak sama ya? Karena usianya panjang dari Nggih, keturunan nggih, Pandansari. sama. Nah itu. Nggih, Tempuknya Bapak bisa. Sebanuun, Bapak. Nggih. Sebanuun. Ngapunten. Jenengan nanti kan ending sendiri toh? Nggih. Ending sendiri. Kalau tak nutup badan kula berarti. Bapak sini mau jenengan? Ya karya Muzaki gitu. Bapak Muzaki masih keturunan dari beliaunya Mbak Pekik ngoten nggih. Nggih. Oke pemirsa, alhamdulillahirabbil saya masih di daerah Kandangan Kediri. Saya masih bersama beliaunya yaitu Bapak Muzaki. Dan Bapak Muzaki ini masih keturunan dari beliaunya yaitu Mbah Pekik atau Mbah Pangeran Surabaya. Adipati Surabaya. Adipati Surabaya ya. Saja sekali lagi apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan berguna buat kita semuanya.